Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kegiatan ini saya sudah mulai merekam, jadi tolong Bapak Ibu mungkin kameranya bisa dibuka. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Eh, Baik, Bapak Ibu, tolong kameranya dibuka ya, Bapak Ibu ya. Soalnya takutnya saya kalau saya bicara di sini sendiri, nanti saya bicara sendirian. Jadi dibuka aja kameranya, Bapak Ibu. Terbuka sudah kameranya nih. Dari tadi sudah terbuka. Kok nggak tampak ya? Ibu Ulpa aja ya. Bu Ulpa bisa lihat kah Bu yang lain? Bisa, Bu Ul? Suaranya Ibu Ulfa dibuka dulu. Mic-nya Bisa. Ibu buka dulu. Ya, bisa. Bisa dilihat semua kok. Kok tempat saya nggak bisa ya? Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Dek, marah Ibu. Ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi alhamdulillah hari ini kami diminta ya untuk mensosialisasikan yang namanya budaya positif yang akan kita sama-sama mungkin terapkan di sekolah kita. Menurut informasi dari Ibu Kepala Sekolah, kegiatan kita ini akan menjadi landasan untuk membuat suatu kesepakatan sekolah yang akan dibuat di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi izinkan saya untuk menampilkan materinya ya, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa saya share juga materinya setelah kegiatan ini. Saya akan share materinya, nanti mungkin bisa dibaca ulang. Karena mungkin di sini saya tidak bisa paparkan secara keseluruhan karena cukup banyak. Sudah tampil ya? Sudah tampil kah Bapak Ibu? Materinya? Udah tampil, Bu Yan. Jelas ya? Kenapa Cep? Jadi mohon maaf ya karena jaringan yang selalu bermasalah. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi kita akan siapa yang masuk ya? Tania. Oh, Bapak Mujahidin. Baik, kita lanjutkan ya, Mas. Gangguannya ini. Ayo, silakan dimatikan mikrofonnya, Bu Erli. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan budaya positif. Jadi ini aturan belajar kita Bapak Ibu ya. Jadi dimohon untuk menyalakan kamera, matikan mic pada saat di antara kita ada yang sedang berbicara. Kemudian kami mengharapkan supaya hadir seutuhnya. Kita menghargai waktu walaupun karena banyak halangan ya, terutama jaringan. Jadi
Istilahnya gangguan teknis itu adalah hal biasa dalam sesi daring. Nah, jadi tujuan yang kita harapkan dari kegiatan ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, yang akan kita ulik kembali untuk penyegaran ingatan kita, karena mungkin selama ini kita hanya mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan, tapi kita tidak memahami bagaimana konsep pemikiran tentang pendidikan dari KHD, dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang tujuan yang kita berikutnya adalah dengan kegiatan ini kita berharap supaya bisa membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi itu 3 tujuan kita dari kegiatan kita ini. Sekarang kita lihat bagaimana dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut beliau bahwa pendidikan sebenarnya itu maksud dari pendidikan adalah menuntun, ya. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini adalah dasar pendidikan menurut KHD, yaitu dasarnya adalah menuntun. Jadi kita sebagai guru katanya hanya untuk menuntun, karena anak-anak itu sudah memiliki kodrat masing-masing. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu yang kita lakukan selama ini di sekolah ini, ya. Jadi kita sudah jauh dari pemikiran KHD, yaitu yang tadi yang menuntun, yang sekarang yang berlaku itu kita tergantikan dengan bahwa pendidikan itu adalah mengajar segala mata pelajaran pada anak-anak agar mereka dapat mencapai nilai rapor tinggi dan jadi juara kelas yang dapat prestasi di banyak lomba. Jadi sudah melenceng dari maksud pendidikan yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang sebenarnya juga itu sudah tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional. Bagus saja, lanjut Bu. Oke. Karena sekarang ini tujuan pendidikan kita yang secara garis besarnya yang ini, sekarang kita akan mencoba untuk merubah paradigma kita, walaupun sebenarnya untuk mengubah itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, tetapi kita harus perlahan-lahan, pelan-pelan, tetapi pasti. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif, itu kita harus menciptakan suasana sekolah ya, yang nyaman bagi anak-anak, dengan berdasarkan pada konsep pendidikan yang menurut KHD, yaitu kita ambil sebagai contoh, katanya itu pendidikan sekolah itu ibaratnya sebuah kebun, di mana seorang petani itu tugasnya hanya memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman bagi padi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu gambaran sebenarnya sekolah kita. Jadi sekolah kita ini hanya sebagai kebun, di mana kita di dalamnya itu sebagai berperan seperti petani yang hanya menyediakan lahan bagi anak-anak kita untuk mengembangkan potensi mereka. Karena mereka kan sudah membawa potensi masing-masing. Anak-anak kita itu sudah ada kodratnya masing-masing ya, sudah ada kodrat alam namanya yang mereka bawa. Jadi kita tinggal mengembangkan, kita tinggal menuntun supaya segala potensi yang ada pada anak itu bisa berkembang dengan baik. Nah, salah satu caranya itu kita harus menciptakan namanya budaya positif. Nah, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Maksudnya yang positif itu yang aman, nyaman, ya,
agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini nanti yang akan kita coba menerapkan di sekolah kita dengan nanti membuat sebuah kesepakatan yang akan diubah menjadi sebuah keyakinan. Dari keyakinan itu akan menjadi sebuah budaya positif secara keseluruhan yang akan terbentuk di sekolah kita. Nah, ini teori disiplin yang selama ini kita anggap ya. Jadi ada namanya teori disiplin. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya berilusi tentang beberapa hal dengan teori disiplin. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita punya ilusi itu kalau kita itu mampu mengontrol murid. Padahal sebenarnya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengontrol seseorang atau orang lain atau murid, kita tidak bisa mengontrol mereka. Jadi anggapan kita saja, namanya ilusi ya, sebuah anggapan bahwa saya sebagai guru mampu mengontrol anak saya supaya seperti ini. Sebenarnya itu kita tidak bisa mengontrol, tetapi anak itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi itu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal itu tidak demikian. Jadi penguatan itu yang berupa penghargaan itu sebenarnya tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Kemudian ada lagi kita berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kalau anak-anak berbuat salah Bapak Ibu ya, kita menegur dengan membuat anak itu merasa bersalah, ya. Padahal itu menggunakan kritik dan rasa bersalah itu justru itu akan menghancurkan reputasi anak, dan anak itu kita mengantarkan anak-anak itu sebenarnya menuju pada identitas yang gagal. Jadi kalau kita mengkritik anak itu baik siswa kita ya atau anak-anak kita mungkin di rumah, kalau kita mengkritik mereka kalau membuat kesalahan, sebenarnya kita itu memberikan identitas anak itu, oh saya ini anak yang gagal. Jadinya anak itu nanti tidak percaya diri. Kemudian ada namanya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita orang dewasa ini baik sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah, seakan-akan kita ini memiliki kekuasaan kalau kita bisa memaksa anak. Padahal itu tidak bisa kita memaksa mereka ya Bapak Ibu ya. Itu. Kalau kita paksa itu mungkin kejadiannya mungkin anak itu bisa berubah pada saat itu juga, tetapi besok itu tidak akan kembali lagi yang kesalahan yang seperti itu dilakukan kembali setelah itu. Jadi istilahnya jangka pendek. Nah ini, jadi perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ada namanya stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi itu stimulusnya. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi itu bisa kita ubah. Ini contoh-contoh perilaku Bapak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita bisa ubah menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi misalnya anak-anak itu membuat suatu kesalahan, sebenarnya mereka membuat kesalahan itu ada tujuannya. Mungkin mereka akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, karena nanti kita lihat ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan kaitkan seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau kita membujuk anak-anak, ya gagal gitu ya. Kemudian kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita membuat suatu pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi anak menang, kita menang gitu. Jadi selama ini kan kita yang berkuasa seperti itu. Akhirnya ada namanya menang kalah. Kalau bukan ibu yang berhasil membuat kamu seperti ini, berarti kamu yang kalah. Itu yang selama ini. Nah itu kita akan coba bagaimana supaya baik di kita, baik juga di anak-anak.
Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 teori itu motivasi manusia itu sehingga orang bisa berperilaku. Ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi ada 2 untuk motivasi eksternal dengan internal ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak sebenarnya itu misalnya patuh ke kita, ya, patuh dengan aturan yang sudah kita buat, sebenarnya itu anak-anak itu hanya menghindar supaya dia tidak kena hukum. Kalau kita menghukum kan pasti anak-anak itu tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka berperilaku itu misalnya dia membuat hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tegur atau kita memberikan tugas lah contohnya ya, PR. Anak-anak itu mengerjakan PR hanya untuk misalnya supaya tidak kena hukum. Jadi istilahnya bukan nilai kebajikan yang mereka menjadi pendorong untuk mengerjakan PR. Kan ada anak-anak yang seperti itu ya Bapak Ibu, walaupun tidak semuanya gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi mereka berbuat itu untuk mendapatkan imbalan. Ada juga yang seperti itu. Kemudian ada untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang motivasi ini yang kita akan coba untuk membangkitkan ke anak-anak kita supaya segala sesuatu yang mereka lakukan itu adalah untuk menjadi motivasi untuk motivasi yang mereka lakukan itu karena ada tujuan disiplin positif, ada tujuan nilai-nilai kebajikan di situ yang mereka akan dapatkan. Jadi nanti secara otomatis mereka itu akan berbuat yang baik kalau ini sudah tercapai. Nah, kemudian konsep merdeka. Jadi merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara ini sekarang lagi rame-ramenya Bapak Ibu ya, digaungkan itu di bidang pendidikan merdeka belajar. Nah, jadi merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini yang dikatakan merdeka, ya. Jadi katanya menurut KHD ini merdeka itu ini tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini lingkaran-lingkaran budaya positif. Jadi di awal nanti kita akan membuat dulu namanya kesepakatan kelas, ya. Yang bagian tengah ini Bu, kesepakatan kelas, kemudian akan diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas ini diharapkan terbentuk sebuah lingkungan yang positif. Dengan lingkungan positif ini pasti akan tercipta suatu budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti yang diancang-ancang oleh kepala sekolah dengan awal dari sini Bapak Ibu ya. Dari membuat kesepakatan kelas dulu kita, jadi makanya beliau itu meminta kita masing-masing nanti membuat di kelas kita masing-masing sebuah kesepakatan dulu, kemudian nanti kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti diharapkan nanti bisa membentuk suatu lingkungan yang positif, kemudian bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman. Jadi mereka datang ke sekolah itu rindu dengan sekolah ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas, kemudian hubungannya dengan hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja katanya ya? Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya selama ini kan mungkin kita biasa buat kan ada di administrasi kita ya, biasa kita lampirkan itu peraturan kelas. Nah, jadi itu peraturan-peraturan yang kita biasa buat itu di administrasi, itu akan kita nanti coba mengubahnya menjadi sebuah keyakinan. Nah, pertanyaan ini, mengapa tidak peraturan saja, itu sama halnya pertanyaannya kalau kita mengatakan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya COVID ya, kita diminta untuk menerapkan peraturan 3M. Itu untuk apa?
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, mungkin jawaban kita itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, jadi nilai kebajikan dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Jadi sebuah peraturan itu bisa diubah menjadi sebuah keyakinan Bapak Ibu ya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan. Jadi ada prinsip-prinsip universal nanti yang kita bisa dapatkan dari sebuah peraturan kelas yang akan kita buat kemudian diubah menjadi sebuah keyakinan. Nah, menurut Gassen, ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, dari dasar inilah sebuah peraturan itu diubah menjadi sebuah keyakinan karena istilahnya kita saja Bapak Ibu ya, kalau kita disuguhi dengan berbagai macam peraturan kayaknya muak ya, bosan gitu ya. Tetapi kalau dia munculkan suatu keyakinan yang mengandung nilai-nilai kebajikan di situ, kita akan bersemangat untuk melaksanakannya karena kita tahu manfaatnya itu untuk apa untuk kita. Seperti itu. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Ini nanti yang akan kita laksanakan setelah kegiatan ini. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kenapa dia bersifat abstrak? Karena dia nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan. Kalau peraturan kan dia rinci ya, rinci dan konkret. Jadi langsung kita tahu, oh ini dilarang misalnya berbicara pada saat guru menjelaskan. Nah, itu aturan. Kenapa kita dilarang? Supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan. Jadi mendapatkan pengetahuan itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi ada nilai yang kita tuju. Itu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi maksudnya kalimat positif, tidak ada kata larangan. Jadi ini berhubungan juga dengan ramah anak ya Bapak Ibu ya. Tidak ada, jadi kalimat keyakinan itu tidak ada, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Itu bukan keyakinan namanya, tetapi itu adalah peraturan. Jadi intinya membuat kalimat pernyataan keyakinan itu dia tidak ada kata larangan ya. Tidak ada, jadi istilahnya dia abstrak lah, ya gitu. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi kita membuat keyakinan yang kita anggap anak-anak mampu melaksanakan. Kalau kita membuat keyakinan seperti ini, oh ini anak-anak bisa. Untuk menjaga kebersihan, anak-anak bisa menjaga kebersihan. Untuk membuat anak misalnya jadi ramah, murah senyum, nah itu bisa kita laksanakan. Istilahnya, keyakinan kelas yang kita buat itu logikanya bisa diterima, seperti itu bisa dilaksanakan di lingkungan kita Bapak Ibu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi lewat namanya kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali. Jadi kalau keyakinannya nanti yang kita sudah buat itu misalnya sudah tercapai atau ini tidak sesuai, bisa kita ubah. Nah sekarang ini kalau menurut Bapak Ibu dari penjelasan yang tadi di awal, di sini ada pernyataan-pernyataan, ada pernyataan A dan pernyataan B. Menurut Bapak Ibu yang mana di sini yang masuk peraturan kelas dan yang mana dengan keyakinan kelas? Silakan dibuka mikrofonnya Bapak Ibu. Jadi silakan dibaca kalau menurut Bapak Ibu yang A itu apakah termasuk keyakinan kelas? Atau yang B itu keyakinan kelas, menurut Bapak Ibu yang mana di antara ini yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Silakan Bapak Ibu ditanggapi. Mikrofonnya, Bu, dibuka. Silakan.
Yang A termasuk peraturan kelas. Yang A adalah peraturan kelas. Kalau yang B, Pak? Ya, Bu. Kalau yang B? Yang B adalah satu keyakinan. Nah, yang Satu B adalah keyakinan, Bu. keyakinan. Menurut Pak Muji, mengapa yang B itu dikatakan sebuah keyakinan, Pak Muzahidin? Karena adalah satu guru dan murid adalah apa itu? Tunggu dulu. Gelap. Silakan, Pak. Semangat dan belajar yang B. Yang semangat belajar itu satu keyakinan. Kenapa seperti keyakinan? Karena apabila kita yakin untuk belajar, semangat dalam belajar, insya Allah kita akan menjadi bisa. Ada pepatah mengatakan, karena bisa lah biasa. Itu satu keyakinan yang telah kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Untuk yang A ini, kenapa dibilang satu apa itu? Peraturan? Apa tadi? Peraturan, Pak. Pengaturan karena sudah ditetapkan oleh sekolah. Mungkin itu saja, Bu. Jawaban dari saya, Bu. Ada yang lain? Ada yang lain, Bapak Ibu? Bagus Makasih. ya, Pak Muzahidin ya. Jadi penjelasan Bapak sangat menarik ya. Ayo, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Silakan. Salah. Ayo, mungkin Ibu Erli, Ibu Ulfa, silakan Bu. Pak Yusuf. Kalau saya kurang lebih sama Pak Mujahidin ya Bu ya. Kalau yang pertama itu adalah peraturan, yang kedua yang B itu adalah apa tadi? Keyakinan. Sebuah keyakinan kelas. Keyakinan, budaya positif ya. Iya. Keyakinan kelas. Karena kalau sudah menyebut gini, kami murid yang semangat belajar, berarti setelah membaca itu kita kayak jadi semangat gitu, langsung timbul oke, semangat nih. Nah, kalau yang A itu adalah aturan yang harus dibuat, terus kita oh iya ya, kita murid ya, kita harus saling menyayangi ya guru gitu Bu. Iya, betul ya Bapak Ibu. Dengan yang C, kalau menurut saya yang C itu adalah peraturan. Ya, itu saja dari saya sih, Bu. Yang maksudnya yang bagian B itu yang C, kami murid yang peduli gitu ya, Bu ya. Ada lagi yang mau ini, Bapak Ibu? Ada lagi yang mau menanggapi? Yang tepat. Iya, jadi betul sekali ya Bu Ulfa ya, Pak Muzahidin. Yang bagian A itu adalah peraturan, kemudian yang B itu adalah keyakinan. Karena yang B itu di situ kita bisa melihat ada nilai-nilai kebajikan di situ yang akan dituju, ya. Jadi ada nilai-nilai yang tersirat, istilahnya ada nilai-nilai tersirat yang nanti akan membentuk anak. Nah, jadi ini contoh-contoh keyakinan yang akan kita buat nanti ya, Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu nanti kalau kita meminta mereka curah pendapat, paling itu mereka menuliskan yang bagian A ini, Bapak Ibu. Ya. Karena kebetulan di kelas saya itu, di kelas 5D saya sudah mencoba, mereka itu rata-rata menulis yang ini, yang bagian A. Yang tugas kita nanti ini, yang dari curah pendapat mereka yang bagian A ini, kita ubah menjadi ke bagian B. Ya, dengan menuliskan keyakinan-keyakinan yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang universal, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh dari peraturan kelas yang diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keluar lagi nih. Nah, bagaimana dengan ini Bapak Ibu? Jadi ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita lihat dari kalimatnya ini,
eh, kalau kita ubah ke sebuah keyakinan kelas, istilahnya nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan ini? Bapak Ibu, silakan. Jadi kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan pasti ada tujuan dari peraturan ini Bapak Ibu ya. Ada suatu nilai yang kita inginkan dari peraturan ini. Kalau menurut Bapak Ibu, nilai apa yang ada di situ? Silakan. Suatu nilai kedisiplinan terhadap siswa. Kedisiplinan. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Yusuf? Tertib. Tertib. Tertib Bu, kalau tertib. Kalau tertib Mengembalikan tadi, buku. iya. Kalau tertib tadi Pak, dia sepertinya masuk di ini Pak, di peraturan kelas. Potong kelas ya. Iya. Berarti Jadi ada nilai, Oke. ada nilai yang terkandung Pak di situ. Mungkin tanggung jawab kali ya Bapak Ibu ya. ya, tanggung jawab termasuk. Dilarang Karena mengganggu mengembalikan buku orang pada lain. tempatnya Bu. Ya, betul Pak Yusuf. Sekarang dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang ada di situ Bapak Ibu? Suatu nilai kemanusiaan, Bu. Kemanusiaan. Apa tuh kalau larang? Ada yang lain Bapak Ibu mungkin? Bu Erli? Palakarya? Jadi kalau kita membuat aturan di kelas itu misalnya dilarang mengganggu orang lain, apa tujuan, apa nilai yang akan dituju dari peraturan ini? Agar siswanya tidak semena-mena terhadap temannya, Bu. Oh iya, berarti ini Pak ya Pak Musaidin ya, berarti nanti tercipta saling menghargai ya Pak ya, karena istilahnya kalau tidak semena-mena pasti kan saling menghargai gitu ya. Enggak ya, maksudnya sama siswa. Iya, betul. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini disiplin Bu, penilaiannya kayaknya. Disiplin. Disiplin. Iya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu demi apa Bapak Ibu? Demi kebaikan. Kebaikan, keselamatan ya Bapak Ibu ya. Keselamatan Iya. sesama antara siswa. Iya, betul. Dilarang menggunakan narkoba. Aduh, Oh, ini. apalagi tuh? Kalau dilarang menggunakan narkoba itu sebenarnya nilai apa? Nilai kebajikan apa di situ, Pak? Ada suatu menilai satu norma-norma yang kaidah, Bu. Norma dan kaidah. Kaidahnya apa? Kaidah apa? Supaya anak itu tidak terjerumus di dalamnya. Iya. Karena peraturan ini kriminal, mungkin tidak bisa digunakan di siswa kan, dan semua masyarakat. Iya, betul. Kalau secara umum misalnya, kenapa kita dilarang menggunakan narkoba? Lebih banyak mudaratnya, Bu, daripada kebaikannya. Iya, lebih banyak mudaratnya. Nah ini tindakan kriminal kalau tidak salah Bu. Iya. Tapi sebenarnya mungkin secara garis Dilarang besarnya negara, Bu. dilarang negara itu aturannya Bu ya. Terlarang. Terlarang. Iya, iya. Tapi mungkin Menyalahgunakan. mungkin secara umum barangkali orang dilarang menggunakan narkoba itu mungkin demi kesehatan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kesehatan terganggu kan ini kan ya, istilahnya kalau menggunakan narkoba kan kesehatan lahir dan batin mungkin bisa diganggu gitu ya. Ganggu kesehatan. Iya, bisa Itu mengganggu dia. kesehatan. Ini salah satunya itu kali Bu. Iya, betul. Mungkin salah satunya itu karena itu kan suatu tindakan kriminal juga. Iya, iya. Selain itu ya Pak Yusuf ya.
Kemudian Iya, Bu. bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira di situ melatih apa kita? Melatih kedisiplinan, Bu. Disiplinan. Budaya antri. Kalau saya sabar kayaknya, Bu. Ya, betul. Sabar. Kesabaran. Kesabaran, betul. Jadi nilai kebajikan yang dituju adalah kesabaran ya. Gunakan masker. Ini kan aturan ya. Kita sekarang diperintah gitu ya untuk menggunakan masker. Tujuannya apa? Kita diminta untuk menggunakan masker tuh agar apa? Jadi nilai apa yang kita akan peroleh kalau kita menggunakan masker di saat COVID begini? Untuk Nilai menjaga kesehatan. Iya, kesehatan ya Bapak Ibu ya. Kesadaran kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Agar Jangan tidak berlari. tertular oleh Iya, betul Pak. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita biasa larang anak-anak, jangan lari-lari di sini. Jangan main bola. Itu satu keselamatan. Iya, keselamatan. supaya Ya, tidak jadi terjadi kelas. iya, mungkin supaya tidak mengganggu juga ya, gitu ya. Nah, Supaya jadi tidak mengganggu seperti teman-teman ini yang lain. Bapak Ibu ya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai yang dituju adalah salah satunya. Ini salah satunya ya Bapak Ibu ya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu supaya kita saling menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit, itu menghormati orang lain. Kemudian komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu demi keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, betul tadi ya, kesehatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghargai juga orang lain, kesabaran, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan ya. Kenapa keselamatan? Karena kalau kena COVID parah bisa meninggal ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, jadi seperti inilah yang akan kita buat Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan meminta anak-anak curah pendapat namanya, dan mereka akan menuliskan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi mereka itu akan menuliskan pernyataan-pernyataan seperti ini yang berupa hanya peraturan-peraturan. Nah, tugas kita nanti mengubahnya seperti ini. Jadi kita jadikan ini peraturan ini misalnya yang ini, nilai yang mau dituju yang ini. Jadi nanti keyakinan kelas yang dibuat itu tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu. Ya, nggak usah sampai 10, cukup 5, cukup 4. Yang penting bisa diterapkan nanti di kelas kita. Keluar, masuk lagi lah. Buka Yang lain tolong kembali. matikan dulu mic-nya. Tidak terlalu lama. Ada yang keluar Saya ya? buka kembali. Coba. Ada Pak. Bagus ini ya. Dosennya keluar. Ya, silakan dicoba lagi Bu. Ini dikasih kembali. Nah, kemudian Bagaimana tanya kembali Bu? Gabung kembali. Nah, ini kembali di sini. Gabung kembali. Sini. ya. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita persiapkan dulu Masih murid-murid kita loading. untuk bercurah pendapat, kemudian mencatat semua masukan-masukan mereka. Jadi mereka sendiri yang akan mencatat Bapak Ibu ya, kita tinggal membagikan kertas-kertas mungkin yang berwarna-warni ya. Kalau kita tidak memiliki sticky note itu ya, yang kertas warna-warni yang sudah ada lipnya langsung itu, Nanti kita kalau bisa sudah print, warna ya. hijau, Kita bisa membuat pola-pola langsung tertentu, kita print, langsung kemudian kita tekan berikan aja ke langsung. anak, nanti anak-anak itu menuliskan di situ, baru kita tempelkan di papan tulis misalnya. Kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Nah, ini contohnya. Ini kan kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah pernyataan yang negatif. Ya. Nah, dari kalimat negatif ini kita ubah menjadi seperti ini. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak ada kata jangan, tidak ada kata larangan. Ya.
Berjalanlah di kelas. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kemudian aturan prosedur selanjutnya itu kita meninjau kembali daftar surat pendapat mereka yang sudah mereka catatkan. Kemudian nanti kita Mana, Cas? kemudian kita nanti rangkum ya, kita rangkum mungkin yang sama itu, yang surat pendapat mereka itu yang sama kita jadikan satu ya, misalnya, atau beberapa surat pendapat mereka itu misalnya tentang kebersihan, nanti kita jadikan satu aja, jadi kita jadikan satu kalimat pernyataan yang positif gitu. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, jadi bersama guru dan siswa itu tinjau ulang surat pendapat mereka. Kemudian setelah keyakinan kelas itu selesai, itu semua warga kelas, jadi guru dan siswa itu menandatangani keyakinan yang sudah terbentuk. Jadi anak-anak itu tanda tangan di situ supaya mereka ada tanggung jawab. Jadi kita melatih tanggung jawab. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan atau ditempel di dinding yang mudah terlihat oleh anak. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas 1 ini biasanya berkisar di antara ini ya Bapak Ibu ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi pernyataan positif ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kalau kelas tinggi biasanya ini di sekitar ini, karena ini kan lebih abstrak ya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, Ada suaranya? percaya dan menghormati orang lain. Ya. Masuk kah? Sudah Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Mungkin bisa di mute dulu Bapak Ibu. Mantul dia. Ya, yang lain dulu nih suaranya. Dia. Ibu Erli silakan di mute Bu. Palakarya. Oke, bentar. Ya, terima kasih. Nah, jadi ini contoh-contoh keyakinan kelas ya yang bisa kita buat. Sebenarnya membuat keyakinan seperti ini bukan saja di sekolah ya yang bisa kita terapkan, tetapi di rumah juga kita bisa membuat dengan anak-anak kita, membuat suatu kesepakatan dulu ke anak-anak, kemudian kita berusaha mengubahnya menjadi sebuah keyakinan. Jadi cukup 2, cukup 3. Jadi ternyata anak-anak itu bangga Bapak Ibu ya, kalau kita libatkan membuat suatu peraturan, dan itu akan betul-betul membekas di hati mereka. Jadi mungkin ini yang punya anak masih ini ya, masih mungkin usia-usia SD atau SMP, itu bisa dicoba Bapak Ibu ya di rumah, membuat suatu kesepakatan bersama yang akan diterapkan di rumah misalnya, kemudian diubah menjadi sebuah keyakinan 1-3 poin itu cukup. Nah, ini sebenarnya saya ingin menampilkan ini ya, video untuk kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Tapi kok ini? Nah, jadi hari ini karena ini adalah tahun ajaran baru semester 2 ya, kita masukkan ajaran baru semester 2, kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas namanya ya. Jadi yang semester 1 kemarin ini kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita akan jadikan namanya keyakinan kelas. Nah, sebagai pertanyaan Ibu dulu, ada 3 pertanyaan Ibu dulu ya. Jadi yang pertama ini,
apa yang kalian inginkan dengan kelas kita ini. Nanti dituliskan ya. Kemudian agar kita belajar dengan nyaman, apa yang mesti kita lakukan. Jadi yang kalian lakukan dan ibu lakukan supaya kamu nyaman, juga nyaman, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan agar kita ini menjadi baik, ya, baik di sekolah maupun di rumah. Nah itu nanti jawaban kalian. Jadi ini namanya curah pendapat, ya. Jadi pendapat kalian dengan 3 pertanyaan ini nanti dituliskan di sini, ya. Dituliskan di sini masing-masing yang ringkas-ringkas saja, ya. Tulisannya ringkas-ringkas saja. Nanti kalau sudah ditulis, tulisannya yang bagus ya, bisa baca ya. Nanti ditempel di sini setiap kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya pilih, ya. Ditempel menggunakan ini. Ya, di 1 ini tempel. Paham ya? Nah, jadi ini dibagikan. Kalau sudah selesai, boleh langsung ditempelkan di sini. Nanti kita baca sama-sama semua, ya. Tempel di sini. Nah, jadi ini hasilnya ya. Jadi sudah ditempelkan semua. Sekarang ibu akan bacakan satu persatu. Kemudian kita nanti jadikan satu ya. Jadi kita jadikan satu nanti. Jadi, nih, mulai dari situ dulu. Kelas tidak penuh sampah. Kelas jadi bersih agar belajar nyaman. Berarti intinya harus bersih, ya, jadi bersih. Jadi ini satu bersih ya, bersih. Kemudian saya ini sampah ada di kelas bersihkan, sama ya. Mematuhi aturan kelas berarti tertib. Kemudian saya ingin kelas menjadi tertib, sama ya. Kemudian saya ingin kelas menjadi bersih, sama. Saya ingin tidak ribut, berarti masuk tertib juga ya. Tidak ribut berarti tertib. Kemudian saya ingin tidak mengobrol, sama, tertib. Ya, masuk tertib ya. Kemudian mengerjakan tugas berarti disiplin. Nih, disiplin ya. Nih, sopan kepada guru berarti saling menghargai. Berarti saling menghargai. Tidak saling berkelahi, sama, berarti saling menghargai ya. Tidak ribut berarti tertib. Kelas rapi berarti bersih. Kelas yang tertib, sama ya, tidak ribut. Patuh mendengarkan nasihat guru berarti saling menghargai, saling menghormati. Jadi antara guru ada saling menghargai gitu ya. Kemudian ini saya ingin belajar dengan suasana kelas yang bersih. Sama, bersih ya. Saya ingin suasana kelas yaitu kita diberi tugas tidak ada yang ribut atau tidak nih, berarti tertib ya. Meminjamkan teman buku berarti apa itu namanya? Berbagi ya. Berarti saling berbagi. Bagus ya. Kelola dan tidak boleh ribut.
fokus belajar, berarti tertib ya, mengikuti peraturan, berarti disiplin, mengerjakan PR sama disiplin ya, tanggung jawab ya. Jadi ada tanggung jawab. Nih, berarti tanggung jawab. Kelas yang bersih dan nyaman, membersihkan kelas, memberi salam saat masuk kelas, berarti masih di saling menghargai, ya. Saling itu rasa menghargai. Tertib, bersih, rapi, berkonsentrasi, fokus, ya. Berarti masuk tertib semua ya. Bersikap lemah lembut, berarti saling menghargai. Berarti tidak ada yang berbicara kasar di kelas, ya. Bersikap lemah lembut, membantu ayah dan ibu, menghormati bapak guru, menghargai ayah dan ibu di rumah. Berarti ada saling menghargai di sesama warga sekolah dan di rumah. Nah, jadi intinya ini. Jadi nanti kita ini ya, ini dari sekian kalian tuliskan ya, pendapat kalian yang sudah kalian tuliskan, rangkumannya adalah ini. Katanya kelas kita ini harus bersih. Setuju tidak? Setuju. Nah, tadi ada dijelaskan tadi supaya bersih itu berarti sampah dibuang pada tempatnya, ya. Sampah jangan dibuang di laut. Kemudian tertib, ya, berarti tidak ada keributan di dalam kelas, ya, dan tertib. Kemudian disiplin, ya, disiplin, tertib dengan disiplin ini bisa jadi satu ya. Jadi nanti kita buat aja nih, nanti kita gabungkan aja ini, ya. Kemudian saling menghargai, jadi saling menghormati, saling menghargai. Nah, kalau saling menghormati berarti tidak ada yang saling membuli, tidak ada yang saling mengolok, memberi gelar temannya si ini, tidak ada, ya. Gitu. Tetapi kita harus memanggil teman ya dengan cara yang baik. Tadi ada yang menuliskan harus berbicara dengan lemah lembut. Saling berbagi, ya. Jadi saling berbagi, saling menolong, gitu ya. Kemudian tanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab. Nanti kita rangkumin ya menjadi sebuah kalimat-kalimat positif, ya. Jadi kan hanya beberapa dari sekian banyak ini, nanti jadinya paling 3 atau 4. Itu yang akan kita yakini di dalam. Setuju ya? Nah, jadi seperti yang ibu tadi jelaskan ya, dari sekian curah pendapat kalian ini, kita tadi sudah membuat ini ya. Nah, ibu sudah menyimpulkan ya, jadinya seperti ini. Ini intinya ya. Jadi pertama, jadi ini adalah hasil keyakinan kelas kita. Yang pertama, menurut curah pendapat kalian ini, kalau kita itu harus selalu menjaga kebersihan. Betul tak? Betul. Jadi semua kita ini, baik ibu maupun kalian semua ini sebagai warga kelas, itu harus menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Ya. Jadi paham ya? Nah, yang kedua, selalu bersikap positif. Berarti harus senantiasa berbuat baik, ya. Berarti yang bersikap positif ini nanti tidak sering-sering dalam kelas. Nanti kita jabarkan ini ya. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Di hari-hari berikutnya nanti ini kita akan melakukan kembali supaya dipahami dan diyakini, ya. Itu. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Tadi itu kalau ada tugas dikerjakan dengan sesuai waktu,
tutup, gitu ya. Ini berarti berkomitmen mengerjakan tugas. Setiap tugas harus dikerjakan. Kemudian saling menghormati, ya. Kemudian senantiasa saling membantu. Tadi ada berbagi, ya. Masih di sini. Jadi harus senantiasa saling membantu. Cukup 5 ya. Cukup 5 ini dulu. Nanti seiring dalam waktu nanti kita akan revisi lagi ya. Kalau ini tidak sesuai lagi Bu, kita ganti. Nanti kita ganti ya. Setuju ya? Semua setuju dari hasil ini ya? Ini semua ya? Setuju nggak ini? Setuju. Nah, ini nanti kita tempelkan di tempat mana di situ ya? Yang bisa selalu dilihat, selalu dibaca, supaya diyakini dan diterapkan di dalam kehidupan. Nah, jadi setuju semua ya? Ini ya, setuju ya? Nah, kalau setuju, kita tanda tangani ini. Ya. Kita tanda tangani keyakinan kelas kita ini. Berarti kalau kita sudah menandatangani, berarti kita siap untuk menerapkan. Setuju nggak? Nah, Ibu dulu yang tanda tangan. Ya. Dia tanda aja di sini. Tanda tangan bawah sini ya. Nah, ayo, silakan. Ibu. Untuk itu. Ayo. Ibu. Itu satu. Tanda tangan di sini. Ya, silakan. Iya, betul. Oh, pemegang lagi. Ya. Satu, dua, tiga. Berarti kalau kita sudah menandatangani keyakinan kelas, berarti kita berkomitmen untuk menerapkan di kelas dan diyakini di dalam hati kita, dan kita senantiasa berniat untuk meyakini ini, ya. Nah, ini Ibu akan tempelkan di tempat yang strategis ya, supaya senantiasa bisa dilihat, dibaca lagi. Ada tempel nih, ini aja ya. Ya. Jadi nggak perlu lagi kita cari yang lain-lain kan? Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah terbentuk keyakinan kelas ini, kita perlu juga mungkin setiap sebelum pembelajaran itu kita ingatkan kembali keyakinan kelas itu dimantapkan ya. Jadi kita mantapkan setiap di awal pembelajaran, kita ulang-ulang lagi keyakinan yang kelas yang kita sudah buat seperti ini, tujuannya seperti ini. Jadi anak-anak itu merasa selalu ingat gitu, nah, untuk mengingatkan mereka supaya tetap menerapkan yang sudah mereka buat sendiri. Jadi anak-anak itu akan tumbuh dengan sendirinya tanggung jawab mereka gitu. Senang dia karena karyanya dihargai kan. Iya, betul. Dengan cara kita selalu mengingatinya tiap hari itu ya. Iya, oh ini karyamu, ini kau sudah tanda tangan loh, gitu ya. Kau Ya, sudah tanda tangan, berarti kalau kita ya, sudah tanda tangan kan kita harus terapkan. Jadi secara tidak langsung di situ juga ada tanggung ya. jawab. Jadi Bapak Ibu, ini adalah video pemantapan keyakinan kelas ya.
sampai terbentuk perilaku-perilaku kita itu tanpa diminta seperti yang dilakukan tadi ya, tanpa diminta, tanpa disebut, itu karena ini seperti ini nggak boleh, seperti ini ya. Nah, jadi ada 5 kegiatan saja, ada 5 kegiatan yang kita buat dari surat pendapat kemarin yang disampaikan ya. Nah, ibu ingin membahas hari ini tentang berkomitmen terhadap setiap tugas yang keyakinan kelas yang bagian 3. Nah, jadi kita akan lihat apa sih tugas ibu ya, dan apa tugas kalian sebagai siswa untuk menciptakan itu sebuah komitmen ya terhadap setiap tugas kita yang kita wajib laksanakan gitu ya. Nah, kalau menurut kalian kira-kira tugas kamu apa? Ini kan kita bisa berkelompok ya. Silakan diskusikan bisa berkelompok ya. Kalau misalnya tugasnya ibu itu mengajar, tugas kalian apa? Apa? Belajar. Betul ya? Jadi tugas utama kita mengajar. Ya, berarti harus berubah komitmen dengan tugas ibu. Harus dilaksanakan. Nah, tugas kalian adalah belajar. Nah, berarti kalau belajar, namanya belajar bukan hanya di sekolah ya, tapi dimanapun kita bisa belajar. Gitu, ya. Jadi itu berkaitan dengan komitmen terhadap setiap tugas. Nah, seperti ini, ini. Nah, itu, ya. Oke. Nah, ini jadi guru, jadi ibu tugasnya hanya mengajar. Berarti tugas kalian adalah belajar.
Mendengarkan, kalau ibu menjelaskan, tugas kalian adalah mendengarkan ibu. Nanti tidak berbeda. Kita memeriksa tugas kembali. Kalau ada tugas yang sudah dibuat, masih ada waktu berarti diperiksa kembali. Nah ini adalah contoh tugas ibu dan contoh tugas yang kita masih ada lagi. Jadi tambahkan nanti ya. Nah ini guru tugasnya bukan apa. Jadi ibu ini bukan tugasnya untuk menyakiti atau disakiti. Menyakiti itu misalnya curi, ya, itu contohnya. Tapi ibu juga bukan disakiti. Misalnya ibu ini ada yang ngomongin lawan atau main guru ada biasa kan, bahkan ibunya juga binatang gitu. Nah, itu semua kita harus tidak gaya. Nah, memaksa kamu untuk belajar. Jadi ibu tidak bukan tugas ibu itu untuk memaksa kamu untuk belajar, tapi karena sudah menjadi tugas belajar, walaupun tidak dipaksa tapi haruslah belajar, ya. Perhatikan barang-barang murid. Jadi tugas ibu itu bukan untuk perhatikan barang-barangmu. Barang-barang yang kamu bawa itu bukan ibu yang ibu bereskan, tapi itu sajalah. Nah, tugasmu murid menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Itu tugas. Ya, jadi barang-barang kalian apa ini? Ya, alat tulis juga. Yang siapkan. Ya, jadi bukan tugas. Nah, terus yang mana? Yang bukan tugas murid. Nah, menyakiti atau disakiti. Jadi tugas kalian itu bukan untuk menyakiti. Menyakiti teman, pukul teman. Jadi menyakiti itu bukan hanya dengan fisik yang terakhir. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, salah satu contoh penguatan keyakinan kelas. Kesadaran diri. Ya. Nah, ini masih ada sedikit ya. Kemudian ada namanya Bu hukuman dan sanksi dan restitusi. Jadi dari keyakinan kelas ini kan pasti nanti ada saja anak-anak itu tidak menerapkan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, jadi di situ nanti kita akan menindaknya seperti apa. Jadi tindakan yang kita lakukan ini mungkin ada 3 ya. Ini ada 3 mungkin yang bisa kita ini. Ada hukuman, sanksi, dan restitusi namanya. Nah, jadi ini nanti bisa dibaca saja ya Bu ya, kalau saya share nanti. Nah, ini perbedaan hukuman dengan sanksi. Jadi kalau hukuman katanya itu sifatnya terencana ya. Kan memang kita rencanakan ya. Kalau kita mau menghukum anak itu, Ya, ini hukuman nanti kan? seperti hukuman kan. Itu. Jadi kalau hukuman itu katanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau sementara yang sanksi atau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya kita mau kesepakatan, kalau tidak kerjakan PR, misalnya bersihkan kamar mandi ya, nah itu berarti konsekuensi. Tetapi kalau tiba-tiba kita keluar kau dari kelas, nah berarti itu adalah hukuman. Hukuman. Iya. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu ya, kita memberikan sebuah penghargaan ke anak itu sangat tidak efektif untuk anak-anak. Misalnya kalau kamu juara 1, nanti ibu belikan sepeda ya, itu ternyata bisa menghancurkan anak Bu. Jadi Iya. iya. Karena kan yang diingat hadiahnya. Iya betul, hadiahnya yang diingat. Jadi seseorang itu, jadi kalau katanya kalau di penghargaan itu atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi makanya dikatakan dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya kita menghukum juga, diberikan penghargaan itu sebenarnya kita menghukum. Pada dasarnya kita menghukum anak. Nah ini mengapa alasannya mengapa penghargaan itu justru sama seperti menghukum? Karena itu pertama itu pengaruhnya itu hanya jangka pendek, ya. Jadi ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang.
Katanya penghargaan itu berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nanti anak-anak itu mau melakukan, misalnya kalau kita berikan penghargaan. Kalau saat kita tidak melakukan penghargaan, anak-anak tidak melakukan lagi. Berarti itu tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian penghargaan itu akan merusak hubungan. Pada saat kita memberi penghargaan, mungkin dia akan baik. Tetapi pada saat kita, tidak ada lagi penghargaan gini-gini, akhirnya hubungan kita dengan anak itu jadinya tidak harmonis Tidak lagi baik. seperti itu. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ada riset, katanya ada riset ini dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun itu diminta untuk melihat gambar-gambar wajah ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, ternyata gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain itu tidak. Nah, hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini sudah diteliti Bapak Ibu. Jadi ternyata itu selama ini kita salah ya ke anak-anak, baik mungkin di sekolah maupun di rumah gitu. Kasih iming-iming. Kamu begini ya nak, begini nak. Nanti ibu kasih ini. Akhirnya. Betul. Kemudian ada penghargaan menghukum. Jadi katanya penghargaan itu justru menghukum bilangnya. Jadi bagaimana kalau yang dapat peringkat itu dari pemerintah? Kalau istilahnya yang seperti itu kan mungkin bukan dikategorikan sebagai ini Pak ya, sebagai sejenis penghargaan kali kalau yang seperti itu Pak. Bantuan. Iya, hanya berupa bantuan prestasi seperti itu. Bantuan. Ya. Sekira untuk Dan juga mungkin sudah ada anggaran dari pemerintah. motivasi anak. Iya. Motivasi anak kali itu ya, Bu ya. Iya betul Pak, betul. Bisa juga lebih giat lagi. Nah, ini mengapa katanya dikatakan penghargaan itu menghukum? Ini karena penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi yang tidak mendapatkan penghargaan itu ya sebenarnya kita menghukum mereka Bapak Ibu. Ya. Misalnya ini dalam sistem ranking, makanya sekarang itu dianjurkan tidak ada perankingan ya. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa dihukum. Kalau yang ranking 1 misalnya kita ulu-ulukan seperti dengan memuji, sebenarnya yang lain itu kita secara tidak langsung menghukum. Kemudian penghargaan, kemudian penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Jadi sama posisinya Bapak Ibu, memberikan penghargaan dengan memberikan hukuman itu sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Itu alasannya. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, jadi penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian alasan berikutnya, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, itu akan merasa dihukum. Jadi kalau tidak diberi lagi penghargaan, berarti anak itu merasa dihukum. Itu. Jadi makanya dikatakan penghargaan itu sama dengan menghukum. Jadi nanti ada namanya restitusi ya, yang kita akan tindaki. Jadi yang hukuman tadi itu, penghargaan tadi itu, kemudian sanksi yang tadi itu kita akan alihkan menjadi sebuah restitusi namanya. Nanti Bapak Ibu. Belum. Tampil ya Bapak? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Nah, ternyata Bapak Ibu, anak-anak itu membuat sebuah kesalahan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ini dibagi 5, ada survival ya, misalnya berhubungan dengan makanan, lapar itu. Kemudian karena dasar kesenangan, mengganggu temannya itu misalnya karena dia senang mengganggu. Kemudian ada kebebasan, mungkin di rumahnya itu tertekan
ditekan, akhirnya di sekolah dia melampiaskannya. Jadi itu kebutuhan, karena yang 5 ini sebenarnya adalah kebutuhan dasar kita. Kita butuh kebebasan, kita butuh kesenangan, survival, makanan, minuman. Kalau kita lapar ya, kemudian ada penguasaan, kemudian ada cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih, merasa diterima. Jadi kalau anak-anak, coba kita perhatikan anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kebanyakan mereka yang berperilaku yang tidak baik itu, yang kita anggap tidak baik dalam kutip ya, yang kita anggap tidak baik di kelas, itu rata-rata anak-anak mungkin yang kurang perhatian dari Membutuhkan rumah. orang Ya. tua. Iya betul, orang tua. Nah karena mungkin merasa di sekolah itu tempatnya untuk melampiaskan, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, akhirnya dia berbuat yang hal-hal yang kita Berbuat anggap, tidak baik. Itu. supaya Jadi, diperhatikan oleh gurunya, ditegur setiap hari. ya, berarti kalau dia minta ditegur setiap hari, mungkin dia butuh kasih sayang, Bu Erli, ya. Gitu. Ya, bukan sayang ya. Ada yang biasa Caranya macam-macam lah dia. ada anak-anak yang biasa Ganggu itu temannya, suka marahi. betul mengganggu gitu. Mungkin di rumahnya itu tidak ada Ya. temannya bermain, ya. Kemudian ada yang ditekan oleh orang tuanya, akhirnya di sekolah berbuat untuk mencari kebebasan. Jadi ini, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya gini, misalnya aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Mereka tuh sebenarnya itu ingin memenuhi kebutuhan kesenangan anak itu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti dia kebutuhannya itu adalah cinta dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Cinta dan kasih sayang. Iya, hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini adalah kebutuhan mereka yang ingin penuhi adalah penguasaan itu tadi. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti mereka anak itu bang bebas. Jadi kebutuhan kebebasannya itu mungkin tidak terpenuhi. Nah, jadi nanti kejelian kita nanti yang bisa kita mendeteksi anak, oh anak ini berubah seperti ini. Jadi kita tidak bisa langsung menghakimi anak Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Jadi kita di sekolah itu kita ada di antara ini Bapak Ibu ya. Kalau selama ini mungkin kita ada di penghukum ya. Kalau saya sih Bu ya, selama ini jadi guru, ini kebanyakan ada di sini Bu. Penghukum. Saya juga banyak. Pembuat merasa bersalah. Jadi saya kalau ada anak yang berbuat ini saya hukum. Kemudian saya mengkritik ya, mengkritik anak tersebut. Kalau jadi teman ini mungkin kadang-kadang ya, kadang-kadang kita memposisikan diri kita sebagai teman ke anak. Yang 2 ini, yang kadang kita tidak tersentuh. Istilahnya jadi pemantau dan manajer. Jadi kita istilahnya jarang mungkin karena ini kali ya berpengaruh dengan ini Bu. Ini dengan jadi bagian otak kita di kepala ini ada namanya otak manusia, kemudian ada otak primata, ada otak mamalia, kemudian ada otak reptil. Nah jadi kita selalu bermain di sini berpikir cepat. Ada anak-anak berbuat kesalahan langsung ya respect gitu ya, langsung oh ini tidak betul, ini memang lah ini seperti ini ya. Nah jadi katanya supaya kita sekarang ini membiasakan ini berpikir lambat. Seperti dicontohkan ini ya Bapak Ibu ya, ini ada soal anak-anak ini. Ibu membeli 3 telur, ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur itu tidak habis? Jawaban anak-anak seperti ini. Tidak usah bikin kue, pertanyaannya aneh bilangnya. Nah, kalau kita memposisikan diri kita yang berpikir cepat, langsung kesal ini Bapak Ibu. Ya kan? Iya. Langsung kita panggil anaknya. Kita panggil, ini bahasamu seperti ini. Berarti kita di situ di posisi penghukum, membuat anak merasa bersalah. Iya. Kemudian kita lihat lagi seperti ini. Ini semua jawaban mereka ini Bapak Ibu dicurahkan dalam bentuk gambar. Kalau kita berpikir lambat, seorang guru ini tidak akan memberi ini nilai 0. Parahnya lagi ditambah
tanpa kata-kata, kebanyakan ngeyel kamu berarti. Seperti itu. Kalau sudah guru yang tidak sabar, emosinya Ya. angka tinggi nih, tekanan Pasti langsung. emosi. Tekanan, pasti. emosi langsung. Nah, makanya untuk yang restitusi tadi itu kita diminta melatih diri untuk berpikir lambat. Tapi itu perlu latihan ya, seperti yang kita bahas di awal, menciptakan budaya positif itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita memulai hari ini, itu hasilnya akan terlihat beberapa tahun ke depan. Tetapi daripada kita tidak memulai sama sekali, Bapak Ibu ya. Ya, Jadi butuh apa proses. Betul, butuh proses Bu Erli. Jadi apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan Bapak Ibu. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada namanya, ini ciri-cirinya, nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Ini ada namanya segitiga restitusi. Jadi dalam menghadapi anak-anak bermasalah, kita mencoba menerapkan ini. Jadi ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan dulu itu menstabilkan dulu identitas anak. Misalnya kita ucapkan gini. Biasanya kan kalau ada berbuat salah, ini kamu seperti ini kok begini gitu ya. Nah kita ubah menjadi, kita stabilkan dulu identitas anak. Oh iya, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Bukan kamu saja kok yang pernah berbuat seperti itu. Nah itu contoh menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nih, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak-anak itu pasti tidak merasa bersalah gitu ya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita pertegas kesalahan itu anak ada di mana. Jadi kita validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita minta menjelaskan. Kalau anak-anak itu misalnya tadi ribut di kelas, kita tanyakan alasanmu apa, gitu. Itu namanya validasi tindakan. Kemudian yang bagian 3, menanyakan keyakinan. Bisa tadi kan di awal Bapak Ibu ya sudah membuat keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan kelas kan Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas yang mereka sudah tanda tangani. Oh, bukannya kita sudah membuat keyakinan. Berarti keyakinan yang kelas yang seperti apa yang kita sudah sepakati. Jadi kita kaitkan pelanggaran anak itu dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Nah ini untuk praktek segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nah ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita ucapkan pada saat menstabilkan identitas anak. Ya ini untuk memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, ya. Nah ini mungkin saya share dulu Bu ya. Ini praktek restitusi yang sudah kami lakukan ya. Ini baru kami coba juga Bu. Baru juga kami mencoba ini menerapkan restitusi nih. Sudah saya coba Bapak Ibu ya, praktek restitusi ini anak-anak saling membuli. Jadi saya mencoba menangani mereka dengan tidak emosi. Walaupun belum Sabar, ya Bapak Ibu ya. Kesabaran, Bu. Butuh kesabaran yang luar biasa. Ini yang saya perhatikan adalah segitiga restitusi ya. Tadi yang pertama itu nah, ini memvalidasi ya Bu, memvalidasi tindakan ini, mempertegas kesalahan yang mereka lakukan. Nah jadi di akhir kegiatan ini Bu, apa namanya, menanyakan keyakinan kelas.
Ini. Ini yang terakhir ya. Mungkin nanti untuk lengkapnya mungkin bisa di ini ya Bu ya. Dilihat di materi nanti yang di-share. Jadi itu contoh-contoh kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu ya di kelas. Nggak ada. Iya. Kalau tidak ada nanti disusurkan aja Bapak Ibu ya. Mungkin Ibu Wahidah lupa kali. Nah, jadi ini terakhir ini ya tugas kita masing-masing itu kegiatan kita masing-masing di kelas ya, terutama yang wali kelas ya. Itu membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi caranya yang seperti tadi Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Kepala Sekolah itu meminta untuk membuat keyakinan masing-masing, hasilnya nanti itu akan diserahkan ke Kepala Sekolah, dikumpulkan ke Kepala Sekolah, nanti beliau yang akan merangkum untuk dijadikan sebuah keyakinan sekolah. Nanti hasilnya itu nanti Bapak Ibu keyakinan kelas yang Ibu buat, itu di print, kemudian minta tanda tangan Kepala Sekolah, sekalian arsip untuk kita juga, diberikan juga untuk sekolah ya, untuk ibu kepala sekolah, untuk mereka untuk ibu jadikan katanya sebagai landasan membuat keyakinan sekolah, karena beliau akan membuat keyakinan sekolah. Mungkin sudah semua Bapak Ibu ya. Terima kasih. Jadi kesuksesan seseorang itu berbanding dengan kemauan. Sukses buat kita semua. Kita mencoba bangkit dan mencoba hal-hal yang baru ya. Kita kembali meluruskan niat kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi barokah ya. Baik di sekolah maupun di rumah kita bisa terapkan yang namanya budaya. Amin. Untuk menciptakan generasi-generasi yang berkualitas. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama karena jaringan yang menghambat. Akhirnya kita lewat dari waktu yang ditentukan Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.